Dalam rangka mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2060 mendatang, PT Gunung Raja Paksi Tbk meluncurkan sebuah pedoman bernama Environment Social Governance atau disingkat dengan ESG. Dan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari pedoman ini, sudah bersama kami Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk, Bapak Argo Sangkaeng. Selamat siang, apa kabar Bapak? Halo Mbak Dina, kabar baik, terima kasih. Apa kabar? Baik, saya kabarnya baik. Jadi dilihat dari pedoman ESG yang baru saja diluncurkan, ini bagaimana implementasinya baik dari produksi maupun di luar produksi dan target apa yang akan dicapai dari penerapan pedoman ESG ini sendiri? Oke, terima kasih Mbak Dina. Yang kami baru luncurkan ini adalah, ini adalah pedoman ESG atau kita sebut GRP ESG Roadmap, Strategi Roadmap. Strategi Roadmap ini memuat rencana strategis kita terhadap implementasi ESG ke depannya, terutama dalam kaitannya untuk mendukung program pemerintah untuk net zero carbon emission. Nah, betul sekali ini akan berdampak baik terhadap produksi maupun terhadap lingkungan produksi tersebut. Jadi kalau mau dibilang dampaknya kemana, tentu dua-duanya akan terdampak. Nah, pertama kita lihat dulu bahwa dampaknya terhadap produksi. Bahwa kita sudah memberikan komitmen dan sudah melakukan social contract bahwa kita akan fokus ke sana. Dengan demikian kita akan berusaha untuk menekan gas emisi dalam proses produksi kita, sehingga kita harus mulai dari raw materials yang lebih bersih, proses produksi yang lebih bersih dan bertanggung jawab terhadap konsumsi energi yang lebih efisien, dan juga end up memberikan hasil yang cleaner atau kita bilang lebih ke arah green products. Nah, dalam proses itu ada aspek-aspek terkait dengan compliance, baik compliance terhadap rules and regulations maupun terhadap pengaturan human capital di dalamnya. Karena salah satu pilar kita juga kan itu adalah human capital development. Kemudian ada juga responsible procurement dan ESG itu sendiri. Itu dari sisi proses produksinya. Kalau terhadap lingkungan itu udah pasti gitu ya. Pertama kita bicara kalau namanya carbon emission itu kan dampaknya keseluruhan lingkungan pabrik secara umum. Dengan demikian kita harus lebih mengedepankan tanggung jawab kita terhadap alam, terhadap lingkungan sosial dan terhadap tentu dengan regulator yang ada. Baik Pak. Kalau sudah diterapkan pedoman ESG ini sendiri, target perusahaan atau produksi ini sendiri mengurangi emisi karbon ini seberapa besar, Pak? Oke, gini, pertanyaan bagus banget. Sampai saat ini kita memang masih dalam proses menentukan metriknya. Jadi metrik kita tentu udah ada aturan metrik yang harus kita penuhi dan semua itu ada dari hulu sampai hilir. Itu ada ketentuannya dan metrik itu masih dalam tahap untuk pengembangan. Tapi yang pasti kita berusaha untuk mengurangi seoptimal mungkin yang kita bisa selesaikan. Metriknya bagaimana dan gimana itu nanti kita akan publikasikan setelah selesai. Oke, itu tadi soal ESG ya Pak dan kontribusinya terhadap target pemerintah untuk mencapai net zero emission. Tapi kalau melihat dari kondisi global yang saat ini di mana diprediksi akan terjadi resesi dan inflasi juga yang cukup tinggi, kemudian mata uang rupiah yang terus ditekan, bagaimana perusahaan atau manajemen dari GRP menanggapi kondisi tersebut? Betul sekali. Ini kondisi ini bukan monopoli Indonesia ya. Itu dampaknya global dan memang beberapa pihak sudah memberikan warning. Bahkan Presiden sendiri sudah memberikan warning untuk resesi yang sebentar lagi akan datang. Bagi kami ini memang sedikit menantang karena yang pertama kami setuju bahwa itu kita akan mengalami goncangan lah ya, tapi di sisi lain kami juga sangat confident bahwa setiap tantangan pasti ada peluang. Jadi ya kita berusaha seoptimal mungkin untuk memperbaiki apa yang kita punya sekarang, efisiensi pasti akan kita teruskan, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada. Misalnya kalau memang fluktuasi
mata uang asing yang meningkat, melemahnya rupiah dan sebagainya, kita berharap dengan ekspor kita itu kita akan mendatangkan devisa dari asing. Kemudian potensi-potensi lain yang di dalam negeri, kalau memang harga-harga dari impor tinggi, tentu kita akan fokus untuk memberdayakan apa yang ada di dalam negeri. Dan sampai saat ini kan kita kita punya raw materials itu 80% dari produksi dalam negeri semua. Sehingga semoga ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi dalam proses produksinya kita. Oke, baik. Tadi kan memang disebutkan ekspor begitu ya Pak, dan GRP ini merupakan salah satu produsen baja yang memang mengekspor ke beberapa benua. Kalau di tengah kondisi global yang cukup sulit di mana negara-negara lain ini juga tentu saja terdampak cukup besar, apakah memang sudah ada perubahan supply atau permintaan dari produksi baja yang menjadi target negara ekspor GRP sendiri? Pertama, ketika kami bisa tetap continue atau bahkan menambah ekspor ke negara-negara lain, terutama dalam beberapa waktu yang terakhir kita ekspor ke Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Itu kita harus memenuhi berbagai sertifikasi yang harus kita penuhi. Nah, dengan adanya sertifikasi itu memberikan jaminan kita bahwa kita memberikan kualitas ekspor yang sesuai standarnya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspor yang kita kirimkan itu bukan ekspor besi. Ekspor itu adalah besi yang dalam bentuk struktur. Nah, sehingga struktur atau engineering steel ini yang mengikuti proses pembangunan di negara tujuan. Jadi dengan demikian fabricated steel yang kita kirimkan, dengan demikian selama kebutuhan itu masih ada, maka kita akan terus memberikan sumbangsi kita ke mereka. Sampai dengan saat ini belum ada perubahan atau pembatalan atau penurunan permintaan mereka, karena kan kita sudah ada kontrak untuk supply ke merekanya juga, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada penurunan, bahkan ada beberapa permintaan tambahan untuk structural steel yang lain, untuk bidang industri yang lain. Jadi sampai saat ini alhamdulillah masih belum ada koreksi, menambah iya. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Oke, baik. Itu kan tadi inflasi secara global begitu Pak. Kalau dari dalam negeri sendiri yang terjadi beberapa waktu terakhir adalah kenaikan harga BBM yang tentu saja akan berkontribusi kepada biaya produksi. Kondisinya bagaimana Pak saat ini di perusahaan? Oke, kalau mau bilang berpengaruh pastinya ada ya. Tapi kita bilang gini, kita ini kan industri yang fokus kepada komoditi. Bahan baku kita komoditi, produknya kita pun komoditi. Sehingga fluktuasi harga itu kita hadapi setiap hari. Jadi dengan demikian, dengan ada fluktuasinya ini, itu membuat kita juga lebih alert dan lebih berusaha seoptimal mungkin untuk mengefisienkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri. Pastinya fluktuasi tetap ada tiap hari, dan bagi kita itu sesuatu yang sudah biasa jadinya. Biaya produksi memang sudah berubah, apakah sudah berpengaruh terhadap kondisi ini atau seperti apa Pak? Oke, gini, pertama kita lihat dari sisi teknologi yang kita pakai. Sampai saat ini kita adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan manufaktur baja yang menggunakan electric arc furnace. Nah, dengan kita menggunakan electric arc furnace, jadi base-nya kita itu lebih banyak bergantung pada tenaga listrik. Sehingga pemanfaatan bahan bakar minyak itu sangat minim di sini. Tapi kami sekali lagi saya akan merefer bahwa kami melihat ini sebagai peluang, sebagai momentum untuk kita berusaha seoptimal mungkin, pertama untuk betul kita mempersiapkan fundamental kita untuk tidak terlalu poros prosesnya. Energy consumption kita monitor dengan baik, dan itulah juga salah satu sebab kenapa kita luncurkan, kita publish, kita punya ESG program, karena ESG is the future of industry. Ke depan akan gelap, betul, kalau kita nggak lakukan ini dari sekarang,
Oke, baik Pak. Sedia payung sebelum hujan ya Pak? Sedia payung sebelum hujan. Baik Pak. Terima kasih Pak Argo atas penjelasannya dan juga sudah meluangkan waktu bersama Sama-sama. kami CNBC Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga semoga penerapan dari ESG ini sukses juga ya Pak ya. Oke, baik. Itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama manajemen PT Gunung Raja Paksi. Tim Liputan CNBC Indonesia.